Fenomena masuk sekolah harusnya jadi momen yang menyenangkan buat anak dan juga orang tua. Tapi fenomena yang sering muncul, momen masuk sekolah ini jadi momok, baik untuk anak maupun orang tua. Dimana seringkali si kecil ini sulit untuk ditinggal oleh ayah maupun bunda. Seringkali menangis, memegang atau merangkul kaki, bahkan tantrum, hingga ayah bunda pun gak tega buat tinggalin si kecil untuk ke sekolah. Halo ayah bunda dan teman Klik, selamat datang di channel Klik Psikolog. Perkenalkan, aku Rida Istiqomah Aisyah, selaku psikolog klinis di Klik Psikolog. Nah, fenomena masuk sekolah ini seringkali bikin kita khawatir ya ayah bunda gitu. Jadi lebih seringnya anak justru merasa sedih, cemas saat akan berpisah dengan ayah bunda. Nah, sebenarnya fenomena ini disebut separation anxiety atau kecemasan perpisahan. Nah, ayah bunda, sebenarnya separation anxiety ini merupakan proses perkembangan yang cukup wajar. Jadi, tenang ya, kita akan coba bahas supaya bisa menanggulanginya dengan lebih baik. Tanda-tanda dari separation anxiety ini sebenarnya ayah bunda gak cuma nangis loh, tapi kadang ada anak yang rasanya pusing, mual, sakit perut, seperti tanda-tanda psikosomatis, atau ada juga yang jadinya susah tidur dari malam gara-gara kepikiran besoknya mau masuk sekolah. Jadi inilah yang butuh untuk disadari oleh ayah bunda sekalian ya. Kalau tadi kita udah kenali apa itu separation anxiety, kita coba yuk apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi separation anxiety pada anak. Nah, di sini ada 3 langkah yang bisa ayah bunda lakukan untuk membantu anak mempersiapkan diri sebelum masuk sekolah. Yang pertama adalah lakukan simulasi. Jadi sebelumnya nih ayah bunda bisa ajak anak untuk main sekolah-sekolahan. Saat di rumah, kita bisa ajak anak untuk pakai seragam baru, pakai tas baru. Kita duduk di kursi dan katakan nih sama anak, bunda ke belakang dulu ya, nanti bunda kembali lagi ke kelas. Nah, cara ini bisa memberikan sinyal pada anak bahwa walaupun bunda pergi, bunda pasti akan kembali lagi. Yang kedua adalah kenali lingkungannya. Ayah bunda bisa ajak terlebih dahulu nih si kecil untuk lihat sekolah barunya, lihat gerbang sekolahnya, taman bermainnya, lihat perosotannya, lihat depan-depan kelasnya nih, supaya anak bisa merekam dan memberikan sinyal alam bawah sadar bahwa tempat ini adalah tempat yang aman. Yang ketiga adalah ritual perpisahan. Ayah bunda bisa nih ajak si kecil untuk buat salam rahasia. Jadi ayah bunda bisa ajak untuk tos, bersalaman, cium kening, sampai anak merasa lebih nyaman dan aman untuk berpisah dari orang tua. Nah, sekarang momen yang paling krusial. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kita sudah di depan sekolah nih, ayah bunda? Yang pertama, jangan pergi diam-diam. Ayah bunda seringkali menganggap bahwa pergi diam-diam merupakan cara yang simple dan cepat. Tapi tanpa kita sadari, justru cara itu membuat anak semakin merasa dikhianati dan kecewa. Besok-besok lagi, anak akan semakin takut. Nanti kalau bunda tiba-tiba hilang lagi gimana? Nah, justru cara ini akan semakin memperkuat separation anxiety yang akan dirasakan oleh anak. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Pertama, lakukan salam perpisahan, lakukan tos, cium kening, dan sampaikan kapan bunda akan jemput. Contohnya, di habis makan siang, bunda jemput ya. Kemudian berbalik, dan jangan berbalik lagi walaupun anak menangis. Yang ketiga adalah kontrol emosi ayah dan bunda. Anak itu bunda adalah penyerap emosi yang handal. Kalau anak lihat bunda cemas, takut, atau bahkan ikut menangis, anak justru akan menyerap sinyal bahwa oh, sekolah itu tempat yang gak aman ya, aku aja sampai menangis. Justru bunda diharapkan untuk bisa melepas anak dengan tenang serta berikan mereka senyuman, sehingga anak pun akan menyerap energi positif dari bunda dan ayah yang mengantarkan.
Melihat anak menangis, tidak mau berpisah, tentunya menjadi hal yang gak mudah ya buat ayah dan bunda sekalian. Tapi ayah bunda juga butuh ingat bahwa ini adalah proses pembelajaran kemandirian yang harus dilewati oleh anak-anak kita. Sehingga kita sebagai orang tua juga butuh untuk mempersiapkan diri. Nah, ayah bunda juga butuh ingat bahwa sebenarnya ini merupakan proses yang cukup wajar kok dialami oleh si kecil, mana biasanya akan berkurang dalam kurun waktu 2-4 minggu. Sehingga apabila nih si kecil kok semakin bertahan lama ya, lebih dari 1 bulan, dan kebiasaan ini atau kecemasan ini mulai mengganggu aktivitas dan kesehariannya, jangan sungkan ya ayah bunda untuk melakukan konsultasi dengan profesional.